Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi dan kita masih melanjutkan segmen mertua dan menantu. Dan perhatikan, di segmen sebelumnya kita membahas tentang mertua memisahkan. Lalu kita ambil salah satu contoh kasus. Mertua memisahkan bisa terjadi karena mertuanya tidak tahu atau tidak mau tahu atau terpaksa melakukan pemisahan itu karena alasan tertentu. Dan kita melihat salah satu contoh kasus. Seorang ayah punya anak dan menantu, kemudian mereka menikah, di awalnya baik. Mereka kontrak satu rumah dengan angka sekian puluh juta. Oh, angkanya lumayan, rumahnya lumayan. Mereka punya mobil walaupun mengangsur. Tetapi setelah 1,5 tahun berjalan, ternyata mobil itu dijual oleh mereka. Karena ternyata mereka memiliki kesulitan secara keuangan. Itu membuat mertuanya kaget. Loh, kok dijual? Aku kira kamu nambah aset, tambah sepeda motor, mobil plus sepeda motor. Tapi ternyata mobilnya kamu jual, sepeda motornya baru. Mertuanya hanya mencoba menahan diri. Berikutnya, pada tahun ketiga pernikahan anaknya, suatu kali mereka pada waktu itu, orang tua ini mau berkunjung kepada anaknya dengan mantunya ke rumahnya. Lalu diberitahu bahwa mereka sudah pindah kontrakan. Dan kontrakannya mereka sebut ini sederhana di suatu daerah tertentu. Papahnya kaget, loh kok satu daerah tertentu? Mengapa? Karena kita tahu bahwa suatu daerah, suatu area itu punya ukuran ekonomi sendiri. Ada yang di bawah, menengah, atau atas, atau tinggi sekali begitu. Nah, sudah perhatikan. Papahnya ini menahan diri lagi. Berkunjung ke rumah anaknya dan mantunya. Lalu dilihat, barang-barangnya tidak muat. Sebagian dijual. Dan itu menjadi tanda tanya. Kok dijual ya? Dan kontras sekali dari cukup menjadi kurang. Pas-pasan. Orang tuanya menahan diri. Dan tidak menjadi baik, tahun ke-5, ke-7 tidak menjadi baik. Lalu, orang tuanya mengusulkan, kamu gabung papa mama dulu aja, toh rumah kita cukup besar. Ada bekas kamarmu, kamu bisa pakai. Ya, hitung-hitung papa mama membantu sedikitlah beban kalian bulanan. Dan mereka setuju. Mereka setuju. Kemudian tinggallah anaknya, mantunya, dan satu cucunya itu di rumah orang tuanya, mertuanya ini. Tidak ada masalah, mereka happy-happy aja tertolong. Kemudian berjalan lagi, ternyata ekonomi tidak membaik. Mereka berdua memiliki kesulitan di sana. Ada cerita sih. Mereka tidak cukup mampu mengelola uang yang kalau dilihat secara umum cukup. Karena dua-duanya kerja dan UMR. UMR digabung itu lumayan. Tapi ternyata anaknya dan mantunya ini tidak cukup pandai mengelola. Lalu suatu kali mantunya ini kena PHK. Mantunya kena PHK. Tambah lagi. Seperti berjalan tapi tidak utuh, tidak penuh dengan kekuatan sebelumnya. Lalu
papahnya ini keberatan. Loh kok anakku seperti sapi perahan? Kamu di rumah dengan cucu, dengan kami, sementara anakku kok kerja buat kalian. Disinilah kesabaran papahnya ini ada batasnya. Kemudian dia panggil berdua. Papahnya ini cerita hatinya dan mulai menyampaikan keberatan. Papa keberatan kalau yang kerja kamu. Dan anaknya ini perempuan, minta maaf, anaknya perempuan, mantunya ini laki. Papa keberatan. Papa keberatan. Kalau memang kamu di sini tidak bisa punya kerjaan, gimana caranya lah? Kamu mau kemana, keluar kota, bahkan keluar pulau, supaya kamu ini kerja. Lalu singkat cerita, maka sang mantu ini cari pekerjaan. Dan dapat di suatu kota yang berjarak perjalanan 3 jam dari kotanya. Sehingga tidak bisa setiap hari itu pulang. Dia kos. Dan mulailah satu judul kehidupan. Mertua memisahkan. Memisahkan karena kasihnya. Untuk kebaikan mereka. Dan tanpa direncana. Tapi perhatikan, itu usulan mertuanya. Tapi Pak, usulan mertuanya kan bisa ditolak oleh mereka berdua. Ya benar. Kan sebenarnya mertuanya menolong mereka. Benar. Tapi perhatikan, pemicunya adalah kamu harus tanggung jawab, kamu mau kerja dimanapun, mau di luar kota, mau di luar pulau. Dan itu memberikan tekanan kepada mantunya. Dan segera dia keluar kota dan kerja. Apakah semua baik-baik aja? Belum tahu. Tapi keputusan usulan sang bapak ini kepada menantunya memisahkan keluarga. Tapi kalau dilihat sebagai tanggung jawab, bukankah tidak bisa serta-merta mertuanya disalahkan, Pak? Benar. Karena bagaimanapun anaknya sudah punya tanggung jawab sendiri untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Mereka mengambil keputusan sendiri yang sudah diperhitungkan dengan baik. Tetapi sekali lagi, tanpa sadar, ayahnya atau mertuanya ini memisahkan mereka. Tertolong nggak? Oh ya tertolong. Baik enggak buat keluarga ini? Belum tentu. Karena selama mereka menikah, mereka belum pernah berpisah. Bisa dibayangkan, setiap hari ketemu dengan istrinya, dengan anaknya. Kemudian ketika pulang kerja di kos-kosan, kos-kosannya sederhana. Karena dia masih berjuang. Kemudian tidak bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Ada sesuatu yang hilang. Dan ini kalau diteruskan, bisa berdampak buruk dalam hubungan mereka berdua. Kita melihat mertua memisahkan karena ingin menolong. Mengusulkan sesuatu. Dan tanpa sadar dia memisahkan. Kemudian kita akan lihat lagi. Mertua lain yang memisahkan, tapi dalam arti yang negatif. Karena dari awal mertua ini terus-menerus ngurusi anaknya dan cucunya. Terus-menerus ngurusi anaknya dan cucunya. Lalu kalau seperti itu bagaimana, Pak? Kita perhatikan. Dari mana masalah ini berasal? Mertua sebaiknya menjaga jarak. Mertua sebaiknya mengetahui batas. Mertua sebaiknya menolong dengan minta izin dulu seperti seseorang yang mau masuk rumah orang lain, mengetuk permisi dulu. Ketika pintu itu terbuka, tidak kemudian bisa mengambil alih. Tidak bisa. Tetap dia menawarkan tahap demi tahap berikutnya. Seperti tamu tidak bisa kemudian masuk ke ruang makan, bahkan kamar tidur dari seseorang. Dia harus punya area, batas area tertentu. Mungkin di teras, mungkin di ruang tamu, atau diizinkan mungkin makan di ruang makan mereka.
tapi tidak kemudian masuk ke kamar tidurnya. Itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan bagaimana saya umpamanya sebagai orang tua, sebagai mertua atas mantu saya. Maka saya harus mengetahui batas demi batasnya. Dan kita akan melihat contoh kasus yang baru, di mana mertua itu serta-merta dengan alasan sayang dan tidak tega, kemudian masuk dalam kehidupan rumah tangga anak dan mantunya. Tanpa sadar, dia kemudian mengambil alih dan memisahkan suami istri. Jadi kita akan melihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini memang awalnya tidak baik. Awalnya anaknya ini perempuan, menikah karena married by accident. Anaknya hamil duluan. Jadi apa boleh buat? Demi mereka dan katanya saling cinta, diizinkan mereka menikah. Pekerjaan mantunya belum mapan. Dan dia dari awal sudah mengatakan, karena kamu ini belum mapan, maka papa mama akan menolong kalian. Dan izinkan papa mama menolong sampai kalian mandiri. Setelah mandiri baru papa mama akan lepaskan. Jadi dua anak muda ini melihat papahnya atau mertuanya ini memberikan pertolongan. Tetapi karena pintu sudah dibuka begitu lebar, maka sang bapak ini yang adalah mertua ini dengan mama dan mertua perempuan ini masuk jauh sekali ke dalam rumah tangga anaknya. Apa yang terjadi? Awalnya adalah pertolongan, berikutnya adalah memisahkan. Begitu menyedihkan di mata saya. Tapi ternyata memisahkannya disetujui oleh anaknya perempuan. Dan sungguh sesuatu yang buat saya memprihatinkan. Bukan begitu caranya. Dan kita akan lihat detailnya seperti apa. Mertua memisahkan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.